udahlah. Kita batal nikah lah. Hah? Masa tiba-tiba nulis kayak gini di depan rumah kita? Are. Gue sebagai adek kandung lo aja gue nggak betah, gimana laki lo? Bagaimanakah caraku selanjutnya sebelum rasaku menghilang sesudahnya? Tuhan tolonglah sampaikan rasa ini, ku ingin dia juga merasakannya. Pelapor kita namanya Fania. Fania ini akan menikah 1 minggu lagi. Tapi menjelang pernikahannya udah tinggal 1 minggu lagi, 2 minggu terakhir ini calon suaminya hilang kontak, gak ada kabar, gak bisa dihubungin. Jadi ini kita udah mau dekat rumahnya nih, Nes? Ya ini, jadi kita udah lagi jalan menuju rumahnya. Jadi klien kita hari ini tuh, Mas Uya, dia namanya Fania. Nah Fania ini bingung banget dia harus gimana karena dia seminggu lagi udah mau nikah. Kita melihat ada 2 orang yang sedang bertengkar di situ. Jadi tadi kita ngelihat apa itu? Kayak cewek itu ngambil uang secara paksa dari dompetnya Fania. Udah gitu juga dompetnya dilempar. Dan wanita itu pergi ke arah kita. Ini apaan nih kamera? Enggak, kita mau ketemu sama... Ika, balikin Siapa? uang kakak Ika. Lu tadi oke. Enggak, kita ngobrol di dalam aja ya Mas. Iya, oke. Ya, silakan masuk Mas. Dari situ Fania mengajak kita untuk masuk ke dalam. Fania tadi itu siapa? Kamu berantem sama siapa? Itu adek aku Kak, dia emang kayak gitu. Jadi ternyata itu adalah adiknya. Adik kamu? Adek aku. Kurang ajar banget sama kakaknya begitu. Aku juga nggak ngerti Kak, dia baru-baru ini kurang ajar sama aku. Sampai lempar dompet kamu kayak Iya, jadi selama ini aku udah ngasih uang ke dia dari orang tua ditransferin. Aku udah kasih hak dia, tapi dia tiba-tiba tadi maksa untuk minta uang aku lagi. Sering apa jarang? Baru akhir ini Kak. Tapi kurang ajar sih menurut saya. Seorang adik bersikap sekasar itu sama kakaknya. Dan saya masih penasaran kenapa tadi adiknya mengambil paksa uang dari dompet kakaknya. Oke, sekarang kita bahas. Kita masalahnya bukan adik kamu kan ya? Ya, kita mau tanya nih Iya. soal kamu kan ngelapor ke kita soal pacar kamu. Nah, kamu coba ceritain sebetulnya tuh ada apa sih sama pacar kamu? Iya, jadi gini loh Mas, Mbak. Iya. Aku itu seminggu lagi mau merit. Ah. Cuman aku udah pacaran itu udah lama, udah Iya. hampir 2 tahun. Aha. Udah tunangan juga. Nah, selama 3 bulan ini Iya. aku tuh udah agak renggang hubungan aku sama dia. Tapi baru bener-bener lost contact ini di 2 minggu akhir ini. Dia Lost contact, nggak ada kabar lost nih 2 contact minggu sama ini. sekali nggak ada kabar. Nikahnya kapan? Nikahnya depan. minggu depan, seminggu lagi. nikah minggu depan, 2 minggu ada kabar sih. Tapi kamu telepon nggak bisa? Aku telepon nggak bisa, aku samperin ke kos dia nggak bisa, terus aku tanya ke teman-temannya dia nggak ada kabar. Fania cerita, kalau 3 bulan terakhir ini memang calon suaminya ini udah mulai menghindar, udah mulai menjauh. Namun parahnya 2 minggu terakhir ini hilang gak ada kabar. Padahal pernikahan tinggal minggu depan. Biaya pernikahan semua aku yang tanggung. Sekarang masalahnya dia juga nganggur Mas. Lu mau nikahin cowok pengangguran gitu? Ya aku udah cinta gimana? Wah, mau makan batu lo. Oke, ya udah gini aja. Intinya adalah pacar lo lost contact. Iya. Lo gak punya kecurigaan apa-apa? Selama ini sih aku belum nemuin apa-apa. Cuman makanya ini Iya. aku minta bantuan Mas Uya Iya. sama mbaknya untuk datang sini. Oke, dia tinggal di mana? Dia ngekos. Ngekos. Udah pernah Iya. datang ke kos-kosannya belum? Sering. Tahu setiap kan berarti hari alamatnya aku ya? Tahu. Ada. Nggak pernah ada. Dibilangnya apa katanya? Kata tetangga juga untuk tunangan kamu nggak pernah ada di kosan. Nggak pernah di kosan? Nggak pernah ada di kosan. Ya udah, yuk. Sekarang kamu pakai sepatu segala macam, Kamu kita coba siap-siap, cari tahu. kita langsung ke sana aja. Ya, dia tunggu sini ya. Kalau menurut gue sih ya, kita sih nggak usah nyari tahu ya. Gue rasa sih emang cowoknya udah nggak niat kawin sama dia. Tapi kita belum tahu juga Mas Uya. Tapi menurut aku sih dia miris banget ya. Udah adiknya kayak gitu, pacarnya juga ninggalin dia, nggak ada Nanti kabar. kalau cari suami harus yang baik gitu, kayak aku gitu. Ya, apa sih pada protes? Namanya orang usaha, siapa tuh nyangkut ya kan? Mas, Mbak, aku udah siap.
Oke. Sekarang kamu tahu kosannya dia, alamatnya tahu kan? Tahu kok, aku tahu. Kita Tapi kita ngapain ke sana? Percuma. Loh, kenapa emang? Aku setiap hari ke sana dia nggak pernah ada. Iya bilangnya kan, kata orang kosannya kan. Iya, cuman kalau kita ke sana lagi pagi ini udah malam, Paling nggak Mas. kita Udah, coba cek udah, dulu. kita kesana aja deh. Tanya-tanya sama Tenang warga aja. sekitar atau Kalau enggak, gimana. kalau kita nggak kesana nggak nanya, kita nggak dapat Iya. informasi apa-apa, bingung. Oke, Ya kan? Tapi sebelum kita keluar komplek, Fania meminta kita untuk berhenti dulu di sebuah rumah yang jaraknya ada sekitar 2 blok dari rumahnya Fania. Masih satu kompleks sih. Assalamualaikum, Mia. Mi, gue mau nitipin kunci dong. Soalnya kan gue sama adek gue pergi. Nah, Kenapa sih malam-malam sini gue lagi gak enak badan? ya sumpah sorry gue nggak tahu kalau lo nggak enak badan. Ya nanti kalau antara gue atau adek gue duluan yang pulang kan kunci ada di lo ya. Ya udah, thank you ya. Cepet sembuh lo. Itu tadi siapa tadi? Itu Mia. Mia itu. Sahabat aku. Oh rumahnya satu komplek Iya, ya, satu komplek sama kamu. Oh kamu tadi ngapain sih nitip kunci jadi? Iya, jadi kalau aku itu emang kebiasaan gitu, Mas. Kalau misalkan aku pergi atau ada aku yang pergi, aku titip kunci ke dia. Oh, karena gitu. nanti duluan pulang kan. Ya udah, ya oke. Iya. Yuk ya kita ke kosannya cowoknya ya. Langsung ya kita Yuk. Sesampainya di situ, pas kita turun, sesampainya di depan kamar kosnya Fajar, kita melihat Bentar. Lo siapa? Gue lagi nyariin si Fajar. Gue calon istrinya Fajar. Lo kenal dia nggak? Enggak. Lu calon istrinya Fajar. Iya. Bilang si Fajar suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Kalau nggak sekarang juga, pokoknya surat-surat jaminan-jaminannya bakal jadi milik gue. siapa ini Fajar terlibat hutang apa, hutang piutang apa. Ada orang marah-marah nyari Fajar dan tentunya Fania juga kaget. Berarti lu calon istrinya Fajar ya? Iya. Berarti lu Cynthia ya? Cynthia siapa? Oh bukan, berarti sorry. Nah, yang nagih utang ini sempat salah nyebut. Dia sempat nganggep bahwa calon istrinya Fajar itu adalah Cynthia. Jadi dia pikir Fania ini adalah Cynthia. Dia sempat salah nyebut, tapi ternyata dia kayak, oke, sorry kalau salah gitu. Dan di situ Fania juga kaget, siapa Cynthia? Pokoknya kalau lu ketemu si Fajar, suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Cowok itu pergi, Fania menggedor kamar kosnya Fajar. Fajar. Fajar, keluar kamu Fajar. Tapi tidak ada jawaban. Udah gini. Gua rasa dia ada di dalam. Cuma, sini. Dia nggak mau keluar. Gak tau Fajar menghindari yang tadi yang nagih utang, apa juga ngindarin lo, apa ngindarin dua-duanya. Berarti calon suami lo ini bermasalah. Cuman seenggaknya ini Iya, ada udah. mobilnya, Mas. Kita bikinnya seolah-olah kita pergi dulu dari sini. Kita bikin seolah-olah kita gua ngomong agak keras biar dia dengar. Ya, nanti kita tunggu di mobilnya dia keluar apa enggak. Siapa tahu dia pikir kita pergi, dia keluar. Udah gitu aja deh. Ya udah deh, orangnya kayaknya nggak ada. Kita pulang ke rumah aja yuk. Yaudah yuk, kita pulang deh. Lalu saya berpikir untuk gimana kita tunggu aja di depan. Saya yakin Fajar itu udah di dalam karena saya pegang kap mobilnya itu masih panas kayak baru nyampe. Artinya kan Fajar ada di dalam. Aku yakin dia pasti ada di dalam, Mas. Aku yakin. Tuh. Nah benar saja. Gak lama kita ngintip dari depan, tiba-tiba pintu kos terbuka dan Fajar keluar dari situ. Tapi kayak buru-buru gitu loh, Nah, Mas. aja dia langsung Fania melabrak Fajar. Fajar! Apa-apaan kamu? Kamu kemana aja? Aku tanya gua udah ke masuk kamu, ya sih. kamu apa? Iya. Karena kenapa lo bisa ngilang ya selama 2 minggu ini gak bisa dikontak sama sekali? Padahal lu minggu depan nikah. Iya. Tapi Fajar ini malah memberikan alasan yang nggak masuk akal. Dia tuh gak pernah ngertiin aku, Mas. Apa? Aku nggak ngertiin kamu apa? Maksudnya yang tahu kan, kalau calon pengantin cewek sama laki harus dipikir dulu kan, nggak boleh ketemu. Iya. Ya nggak boleh ketemu sih nggak boleh ketemu, tapi kamu bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Iya, beda. Harusnya lo bisa tetap komunikasi. Maksudnya Beda. itu apa? Beda mas. Kita ini mau nikah. Kalau Kita dipingit, pasti ketemu. kalau dipingit itu nggak ketemu berapa hari sebelumnya. Kalau lo ngilang. Iya kalau lo ngilang beda sama nggak ketemu, lo dihubungin nggak Setiap bisa. hari aku ke kosan kamu nggak pernah ada di kos. Ya kalau dipingit ya jelas kalau dipingit itu emang nggak boleh ketemu itu beberapa hari sebelum pernikahan. Tapi bukan berarti nggak bisa kontek-kontekan, bukan berarti nggak ada kabar, nggak ada telepon. Ini kan dia yang menghilangkan diri. Aku mau nanya sama Pelan-pelan, kamu. ya. Kamu punya utang apa? Sekarang Utang jelas-jelas, sekarang jelas-jelas biaya pernikahan semua aku yang nanggung. Kamu utang Itu apa kalau kamu lagi? yang biayain kenapa emangnya? Ya, Kamu nggak tuh apa-apa sih. cowok.
kali ya. Aku males aku bicara sama kamu tuh gak pernah ngerti aku. Kamu yang gak pernah ngerti aku. Udahlah, kita batal nikah lah. Hah? Masuk. Lu, batal nikah. Keluar nggak? Fajar pergi naik mobil, Fania pun mengejar Fajar, namun Mas, dia pergi, ya, Mas. kejar naik mobil cepetan. Tim, motor, naik motor dulu. Ikutin naik motor dulu, biar nggak ketinggalan, naik motor dulu. Oke, kita ikutin. Ada motor yang udah ngejar mobil Fajar duluan, jadi biar kita nggak kehilangan jejak. Kita ikutin mobil Fajar sampai akhirnya kita melihat mobil Fajar berhenti di pinggir jalan. Dia berhenti. Stop, dia berhenti. Di pinggir jalan ngapain ya? Dia nggak ada orang, nggak ada apa. Loh, itu dia nelfon siapa ya? Jangan-jangan dia nelfon siapa untuk janjian Di sini. di pinggir jalan. Tapi kenapa harus di pinggir jalan? Mungkin supaya nggak ada yang lihat atau gimana. Ya, tempatnya aneh sih untuk janjian Iya, sama orang ini di tempatnya tempat kayak gini loh. kayak begini di pinggir jalan. Artinya nih ada yang Ada yang disembunyikan. iya misterius nih. Ini kita bingung, dia nungguin siapa? Apa mungkin dia nungguin selingkuhannya? Atau mungkin dia ingin bertemu siapa? Dan tiba-tiba benar saja culas seorang laki-laki, dan ternyata laki-laki itu adalah Itu siapa yang Mas datang, Mas? Tiba-tiba, Mas. itu bukan cowok yang tadi. Itu kan yang lagi utang kan ya? Iya. Loh, itu kan orang yang tadi, jelas ya orang-orang yang tadi yang nagih hutang tadi. Ngapain ngobrol di pinggir jalan itu, dan kayaknya nggak ada perdebatan apapun. Sampai yang lebih mengejutkan dan membuat pertanyaan besar lagi di kepala kita adalah tiba-tiba laki-laki tersebut memberikan sebuah kotak merah. Itu apa? Apa isinya? Mereka lagi transaksi apa? Kok saya masih berpikir, coba bayangin ya, malam-malam di pinggir jalan, mencurigakan, ada menyerahkan benda, barang apa coba? Kalau bukan barang terlarang. Itu dia mencar loh, Mas. Nah, Iya. itu Oke. penasaran banget nih Iya. sama kotak Iya. merah. Sekarang kita mau kita mana? Mau kita ikutin cowok yang tadi ngasih kotak apa kita ikutin? Ikutin cowok gue. Oke, ya udah, oke. Sampai akhirnya Fajar berhenti di sebuah tempat, dan itu adalah sebuah tempat kayak tempat tongkrongan. Ini kayak tempat tongkrongan ya. Kamu tahu? Enggak, aku nggak tahu. Hah? Tempat ini aku nggak tahu. Nongkrongan apa? Aku nggak tahu sama sekali. Ya wajar sih kalau cowok nongkrong gitu ya. Loh, itu ada cewek. Tiba datanglah seorang wanita, dan itu adalah Lah, itu ada aku, Mas. sekarang aku tanya, adik kamu sejak kapan jadi kayak begitu tuh, maksa kayak tadi? Baru-baru ini sih. Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini. Nah, kenapa baru-baru ini? Sementara belakangan ini juga pacarnya aneh dan adiknya juga mulai aneh. Ini bersamaan, ini berarti ada hubungannya antara ade lo, perubahan ade lo sama perubahan pacar lo. Kita bingung dong, ada hubungan apa antara adenya Fania, ya Ika tadi, dengan Fajar. Lalu tiba-tiba kita melihat kejadian yang menurut saya, ini saya nggak ngerti maksudnya apa. Karena kita lihat Ika adenya Fania di situ. Loh, itu ngapain sih? Itu dia ngapain ya? Apa sih, malak apa gimana sih ade lo? Enggak, setahu aku dia nggak kayak gitu. Itu baru dicopot-copotin jam, Karena segala selama ini macam. ekonomi dia kecukup dari keluarga aku. Sekarang kenapa orang-orang itu menyerahkan barang-barang ke ade lo? Iya. Iya kan, sama ke cowok lo nih. Nah, Oh, iya. lo udah makin fix jual barang haram, mereka itu akhirnya menyerahkan barangnya untuk dapetin barang itu. Nah, apa nih yang dijual nih? Kalau saya sih berpikir ini menjurus kepada udahlah, saya nggak mau berpikir negatif. No, mereka pergi. Oh iya, Mas, Nah, Mas. loh, sekarang tuh kan mereka berdua tuh. Ade lo pergi sama tunangan lo. Iya kan? Iya. Ikutin. Kita ikutin lagi, mereka pergi berdua. Fania tentu bingung. Ada apa? Kita masih belum punya kesimpulan. Kita belum bisa tahu ada hubungan apa antara Ika, adiknya Fania, dengan calon suaminya Fania ini. Lalu kita lihat mobil mereka berhenti di sebuah rumah. Dan mereka masuk ke dalam rumah tersebut berdua. Loh, mereka ke rumah siapa ya? Tapi ini bukan rumah cowok lo ya? Kan?
Coba lo ngekos di tempat yang tadi itu. Di tempat yang tadi. Lo yakin ini lo nggak tahu ini rumah Enggak, siapa? ya aku nggak tahu. Dan itu Temennya mungkin bukan? enggak, Rumah temannya enggak? enggak, bukan. Enggak, sekarang lu, kalau gue sih ya, yang gue takutin mereka cuma dua hal di dalam rumah itu. Antara mereka berdua melakukan hubungan terlarang di situ atau Nggak mungkin, jual Mas, obat-obatan nggak mungkin. terlarang. Itu ada aku sendiri masa kayak begitu sih. Makanya ini kita belum tahu, kita tunggu aja sampai dia keluar. Kalau nggak keluar, mungkin kita tetap turun aja kali ya. Mereka berdua keluar dari rumah tersebut. Loh, itu mereka Lalu mereka keluar. Dan Fania langsung turun dari mobil melabrak mereka. Kalian ngapain di sini? Aku ada bisnis ya sama dia. Bisnis apa? Oke. Jelasin. Lu ngapain di sini? Lu adiknya dia kan? Iya. Iya. Ini siapanya? Ya dia gue udah anggap kakak gue sendiri aja kayak abang gue. Tapi dengan midik-midik malam-malam lu berdua kesini, bawa kotak apa itu? kepo banget sih urusan dia. Lah ini rumah siapa? Ini kita lagi bisnis. Bisnis apa lo? Bisnis apa? Lo apa? Jualan barang terlarang? Hah? Dan ini rumah misterius kayak gini, lu bisnis Apa? apa? Misterius, omongan lu tuh nggak isi, ngerti gak sih? Lo diem ya? Lo mau marah-marahin gue, omongan lu isi dikit dong. Tenang, ini malam-malam. Oh kata rumah Pas ditanya bisnis apa, jawaban Ika justru malah membuat kita curiga. Nih jawaban ini nih. sekarang gue tanya lo bisnis apa sama calon suami gue? Gue nggak serius sama siapa. Kita dari tadi tanya, Tanya kamu lo ada bisnis kerjaan apa? Lo Bukan malah naik. selingkuh, berarti Berarti- sekarang malah nah. selingkuh. Padahal emang gak ada yang nanya kan. Pertanyaannya adalah bisnis apa? Bukan lo selingkuh apa enggak sama calon suami gue. Bukan itu kan? Kita tuh udah mau nikah, kamu masih ngikutin keluar-keluar ngapain? Ya kamu kenapa tiba-tiba hilang kabarnya gitu aja? Kalau emang kamu bener-bener mau nikah sama aku, kenapa kayak gitu? Tapi kita ngelihat nih, Ika ini emang dari tadi nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong nyelekit. Sampai Ika ini, adiknya Fania bilang begini nih. Lo nanya kenapa nih? Laki lo hilang. Gue sebagai adek kandung lo aja gue nggak betah, gimana laki lo? Udah cabut deh. Gua masuk ada kamera-kamera. Lo harus tanggung jawab. Lo harus tanggung jawab, Fajar. Ya, akhirnya mereka pergi, kita bingung kok malah Fajar itu bukan ngajak pulang calon istrinya, Fania malah ngajak calon adik iparnya, Ika, untuk pergi bareng. Fajar. Mas, dia kabur gitu aja, Mas. Motor nggak ada yang ngikutin, kita nggak ada motor ya? Motor kita mana sih, tim kita mana sih? Kita lari lagi ke mobil, namun wah udah kayak kita terlambat nih. Karena motor yang biasanya untuk ngikutin duluan juga lagi nggak ada di situ, nggak tahu kemana. Lalu tiba-tiba dari dalam rumah tersebut keluarlah seorang wanita. Ibu tenang. Ibu kenapa? Ibu, coba ibu tenang dulu. Ibu tenang dulu. Ibu, Fajar kenapa ibu? Ibu tenang. Fajar itu calon suami saya. Ini ibu, dia kenapa? ibu kenal Fajar. Tenang, ibu tolong tenang. Ini rumah siapa? Ini rumah siapa ini? Kenapa Saya ibu dan Fajar ada di sini? Iya, ini rumah siapa ibu? Ini rumah siapa? Ibu kenapa nangis, Bu? Duit saya, uang tabungan saya habis sama Fajar. Saya juga mendengar sih, duit apa dibilang tabungannya? Ludes, dia harus tanggung jawab sama suaminya, dinyarin Fajar harus bertanggung jawab. Kita jadi makin bingung, bukannya makin ketemu jawabannya, makin rumit nih, makin ribet nih. Apa hubungannya Fajar dengan ibu tadi? Fajar melakukan bisnis apa? Apa hubungannya dengan adiknya Fania? Karena ibu itu pergi. Ini misterius sekali nih. Ibunya aja nyari Fajar dan dia nangis-nangis. Tapi Ditanya kan nggak jawab. dia ngejawab nggak sih? Dia nggak ngejawab Dia sama nggak jawab, sekali. Dia cuma bilang apa tadi, uangnya habis. Fajar Tabungannya habis. Tabungannya habis. Mesti Dia ngomong tanya apa sama nggak jawab. suaminya? Aku udah bilang aku calon istrinya dia. Katanya juga. sampai dia udah jual tanah semuanya. Artinya, ya calon suami kamu melakukan apa? Bisnis apa dengan adik lo? Jadi kita belum menemukan jawaban apa-apa. Saat kita mau balik, kita melihat ada seorang laki-laki di atas sepeda motor. Dan kita tanya, Pak mau tanya Pak, Ya. Bapak orang sekitar sini Pak? Ya sekiranya begitu. Gitu, ini rumah ini Pak yang pojokan ini, Bapak tahu nggak nih? Rumah ini, Iya, ya ini yang pojokan Ini rumah ini. siapa ini? Rumah rumah apa? ini orangnya nggak jelas ya. Ah, orang maksudnya? Orang nggak Maksudnya? Maksud nggak jelas gitu. nggak jelas rumah siapa apa gimana? Ya kalau umpamanya hari Kamis sih banyak mobil-mobil pada parkir di sini. Mobil-mobil apa tuh Pak? Ya macam-macam, cuma saya nggak tahu. Mobil-mobil
mobil-mobil sedan. Mobil gitu. bagus? Mobil bagus. Mobil mewah gitu, Pak? Mobil mewah. Kamis parkir Iya, pada ngumpul di setiap sini? hari Kamis ya. Iya, Kadang tuh pada masuk ke sini semua. masuk ke sini semua room. Terus orang yang turun Bapak lihat? Enggak dilihat mukanya. Maksudnya? Pada begini semua. Oh, nunduk semua Iya, masuknya? nunduk semua. Kayak nggak mau dilihat orang? Nggak mau dilihat orang. Terus ini ada kegiatan apa di dalam rumah tersebut? Kok misterius begitu? Ini dari mana ini? Dari Antv, Pak? Bukan dari kepolisian bukan ya? Bukan emang kenapa, Pak? Enggak, masalahnya juga waktu itu ada polisi nggak nanya-nanya gitu. Polisi nanya-nanya. Iya, Oh. nanya-nanya rumah ini. Oh gitu, Pak. Oh. Kan berarti Wah, nah suami kamu terlibat apa kan? Kita mau pergi, ini ada yang lucu nih. Lucu banget. Tiba-tiba dia nanya soal kamera-kamera. Ini acara masuk TV, Pak ya? Apa? Acara Oh iya masuk TV, kenapa? Mau salam-salam tuh kenapa? Oh, ini mau ikutan kayak mirip artis bisa nggak ya? Oh mirip artis, oh. Bapak merasa mirip siapa? Kayak Ome Rama saya. Oh, Orang kayak Ome Rama. kayak kata orang kayak Romi Rama. Menjanjikan sekarang kayak si itu Raffi Ahmad Oh, tuh. ada yang bilang juga. Iya, iya, bisa. Bisa aja Bapak. Raffi Ahmad. Tapi bener sih. Bapak mau ikut acara mirip-mirip artis? Bisa daftar di mana? Oh, daftaran nih sama dia aja nih. Dia kebetulan ini direkturnya Antv, Pak. Ya. Bisa, Ya. Iya bisa Pak, ntar Pak. Benar. Iya. Nanti kalau direktur Antv nonton, gue bisa dipecat dari kantor. Bisa nggak bisa? Bisa. Ntar saya hubungin ya Pak ya, saya Kayak kontak ya. sama mirip sama. Mirip, Raffi Ahmad mirip. Iya Pak. Oke, dan ini udah sampai rumah saya Mia tadi ya? Iya, aku Mia. ambil kuncinya Iya, dulu ya, Mas. Iya, cepetan. Mi. Assalamualaikum. Mia. Gue mau ambil kunci dong. Apa sih lo ngambil kuncinya malam-malam banget? Udah tau gue lagi gak enak badan. Ya, sumpah sorry ya, gue nggak bermaksud, soalnya tadi jalan juga macet banget. Ya, sorry ya. Thank you. Kayaknya bete banget tadi temen lo. Iya, dia katanya kan lagi nggak enak badan Yuk, gitu, yuk, Mas. sambil jalan yuk. Cuman aku bangunin gitu, dia aku gedor-gedor katanya. Nah. Gue tahu gue lagi sakit. Oh, ya udah, kita pulang ke rumah ya. Iya, Berarti adik kamu belum pulang dong? belum. Gue pikir masih sama aku. Oke, yuk, jalan yuk. Dan ini udah sampai rumah kamu nih. Iya. Oke, kita ketemu lagi besok berarti ya? Iya. Kamu juga jaga kesehatan, kamu juga Iya. kelihatannya pucat loh. Kayaknya Iya, lagi nggak apa-apa nggak fit. sih, lagi emang gak enak badan aja. Iya deh, kamu Ya udah, sehat. ya. Kita ketemu lagi besok, udah malam juga nih. Iya, Mbak. Ya, oke, oke. Mas. Ya, 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 oke. Ya, nanti kita tungguin sampai kamu masuk rumah deh. Tugas yang melelahkan hari ini. Aduh, kita harus istirahat dulu kali ya. Istirahat dulu, besok kita lanjutin lagi. Iya, kamu mau di rumah aku apa gimana? Aku Oh iya, udah. Mau siapa tahu mau. setelah gue ngedropin si Fania pulang, gue sama Mas Uya pulang lah. Dan di jalan waktu kita lagi mau keluar komplek, kita ngelewatin rumahnya temennya Fania yang tadi dia ngambil kunci itu, yaitu si Mia. Dan secara nggak sengaja gue pas ngelewatin depan rumahnya, gue ngeliat ada mobilnya Fajar.